kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat kasih karunia-Nya kita masih dapat lagi bertemu dalam ibadah sekolah minggu secara online. Adik-adik, kakak guru sekolah minggu mengingat kembali yaitu perayaan Natal sekolah minggu. Tanggal berapa kakak? Tanggal 18 dan tanggal 20 Desember. Dihafal liturginya ya adik-adik. Ya dihafal ya kakak? Ya, harus. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita mau angkat pujian bernyanyi untuk Tuhan. Adik-adik, bangkit berdiri, kita bernyanyi Kitab Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Satu kali lagi adik-adik. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Adik-adik masih tetap berdiri. Lagu yang kedua, Bila Bunyi Sangkakala. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling katanya, bila namamu dipanggil ada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ada. Satu kali lagi adik-adik. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling katanya, bila namamu dipanggil kepada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ada. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, siapkan Alkitab dan Kidung Jemaatnya, siapkan persembahannya dan alat tulisnya. Adik-adik, silakan duduk. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari kami sudah beristirahat, di pagi hari kami boleh menghirup udara yang segar. Kami bersyukur kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing
buat kami, sehingga kami bisa selalu melakukan aktivitas kami Tuhan dengan pertolongan dan dengan penjagaan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami Tuhan dan memberkati ibadah kami ini Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga Tuhan Amang Pendeta yang akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memberikan dia hikmat dan memberikan dia kesehatan. Begitu juga kami berdoa untuk Inang dan adik-adik Tuhan sebagai pendukung dalam pelayanan Amang. Biarlah Engkau juga senantiasa memberikan kesehatan. Berkati orang tua kami Tuhan. Biarlah Engkau juga memberikan mereka kesehatan dan senantiasa menjaga mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami akan memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Mari kita mulai ibadah kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan kita. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, sekarang buka buku Kidung Jemaatnya nomor 3 ayat 1 dan 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu tita pertama sampai dengan tita 10. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi hari ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan,
atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Titah 10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita angkat pujian untuk Tuhan, kita bernyanyi. Adik-adik, buka buku Kidung Jemaatnya nomor 33, Suaramu Ku Dengar. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan November ini, yang tertulis di dalam Amos pasal 5 ayat 24. Baik adik-adik semua, mari kita sama-sama membacanya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, buka Kidung Jemaatnya
nomor 415, Gembala Baik Bersulih Nan Merdu. Adik-adik semua, marilah kita mengaku iman kita kepada Tuhan, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat 1. Halo adik-adik semua, apa kabar? Amang harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita sampai akhir nantinya.
Baik adik-adik, kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan hari ini. Mari persiapkan Alkitabnya dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Baik adik-adik, mari kita persiapkan hati kita juga. Untuk itu marilah kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu Allah Bapa di sorga, Allah yang maha baik, yang mengasihi kehidupan kami, yang memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan juga sukacita terlebih di dalam ibadah kami saat ini. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan hikmat bagi kami untuk dapat memahaminya dan memberikan kekuatan untuk dapat melakukannya. Kami sambut firman Tuhan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik, mari kita baca bersama firman Tuhan yang menjadi nats pengajaran kita untuk ibadah kita hari ini, yang tertulis dalam Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Mari baca Alkitabnya dan Amang akan memandu. Demikian firman Tuhan. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini." Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Akhir Tahun Gerejawi. Dan sebagai tradisi di dalam Minggu Akhir Tahun Gerejawi, kita juga melaksanakan peringatan orang-orang yang sudah meninggal. Minggu depan kita sudah memasuki Minggu Advent, yaitu penantian akan kelahiran Yesus Kristus. Kita akan masuk kepada perayaan-perayaan Natal. Pasti adik-adik semua juga sudah mempersiapkan liturginya, bukan? Bagus. Adik-adik semua, mengapa ada hari peringatan orang yang sudah meninggal? Itu dilakukan untuk mengingatkan kita bahwa kita semua tanpa terkecuali semua orang kelak akan meninggal juga. Tetapi kita tidak perlu takut adik-adik. Mengapa? Itulah yang diceritakan dalam nas pengajaran firman Tuhan untuk kita hari ini. Dalam pasal 11 ini diceritakan ada 3 orang bersaudara, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Suatu hari Lazarus jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Kedua kakaknya berduka, bersedih karena ditinggalkan oleh satu-satunya saudara laki-laki mereka. Tetapi sesudah 4 hari di dalam kubur, Yesus datang ke sana. Apa yang dikatakan Marta kepada Yesus adik-adik? Dalam Yohanes 11 ayat 21 sampai dengan ayat 22, di sana ditulis, "Maka kata Marta kepada Yesus, 'Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya.' Dalam ayat 23 dituliskan, kata Yesus kepada Marta, 'Saudaramu akan bangkit.' Adik-adik semua, apakah benar Lazarus bangkit? Benar. Lazarus dibangkitkan oleh Yesus setelah 4 hari di dalam kubur. Dia hidup kembali. Inilah yang dijelaskan dalam nats pengajaran kita. Yesus berkata, 'Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.' Tuhan Yesus dengan kuasanya membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan,
kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut kepada kematian. Karena apa adik-adik? Karena hidup kita ada di tangan siapa? Iya, ada di tangan Tuhan. Kuncinya adalah kita harus percaya bahwa Tuhan berkuasa baik kita hidup ataupun mati. Bahkan kita harus percaya seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Itulah kata Tuhan Yesus. Adik-adik yang baik, kalau firman Tuhan hari ini berkata bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, itu artinya tidak ada seorang pun yang berhak atas kehidupan kita. Amang akan bacakan 2 ayat yang sangat penting untuk kita imani dan ingat. Supaya kita tetap berpengharapan dan percaya bahwa hidup dan mati kita hanya di tangan Tuhan. Yaitu kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai ayat 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari Tuhan Allah, bahkan kematian sekalipun. Karena Tuhan kita adalah Tuhan orang yang hidup dan yang mati. Demikian juga kalau ada saudara-saudara kita yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita, maka kita kelak akan bertemu dan dipersatukan Tuhan dalam hidup yang kekal. Kita berpisah dengan mereka sementara dan nanti akan dipertemukan kembali. Untuk itulah adik-adik, tugas kita selama hidup di dunia ini adalah melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, yaitu kebaikan-kebaikan, menolong sesama, peduli dan saling memperhatikan. Sebab Tuhan sangat menghendakinya bagi kita. Tujuannya supaya kelak kita menjadi ahli waris kerajaan surga dan kita dapat bertemu dengan saudara-saudara kita yang percaya yang sudah mendahului kita di sana. Percaya adik-adik, baik mati atau hidup kita, siapa yang memiliki? Tuhan Allah lah yang memilikinya. Sebab Yesus berkata tadi, akulah kebangkitan dan hidup. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan dalam ibadah kami hari ini. Yang sudah kami dengarkan dalam ibadah kami hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang sudah menjamin baik hidup dan mati kami. Kami adalah milik-Mu dan tidak satu hal pun yang dapat memisahkan kami dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, itulah yang mengajarkan kami untuk berpengharapan dan tetap menunjukkan hidup sebagai anak-anak Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik. Supaya kelak kami menjadi ahli waris kerajaan sorga di dalam kehidupan yang kekal. Bapa di sorga, saat ini juga kami tetap memohon kemurahan dan kebaikan-Mu untuk menyertai perjalanan kehidupan kami, terlebih anak-anak-Mu sekolah minggu yang sampai saat ini masih tetap menjalani belajar di rumah, bahkan juga beribadah di rumah. Biarlah sukacita mereka selalu hadir dan Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada anak-anak kami untuk dapat memakai waktu dengan baik. Tidak lupa juga kami berdoa untuk pelaksanaan perayaan Natal anak-anak sekolah minggu-Mu yang akan berlangsung di bulan Desember ini. Tuhanlah yang membuatnya berjalan dengan baik. Dan kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kami akan dapat melaksanakan ibadah Natal kami di gereja dengan mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih juga Bapa di sorga buat guru-guru sekolah minggu yang selalu bersedia melayani kami melalui ibadah online dan seluruh parhalado-Mu. Kiranya Engkau juga memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat pemerintah kami dan juga untuk Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus COVID-19.
Tuhanlah yang menjaga dan memberkati mereka, menjauhkan mereka dari mara dan bahaya, dan gangguan sakit penyakit dan virus-virus. Kami serahkan doa kami ini dan kami percaya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami, sebab Engkaulah yang memiliki kami. Ampunkanlah dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta kita. Sekarang siapkan persembahannya, berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian dan buku ND nomor 848 Bison Adong Pupuan Tuhan. Baiklah adik-adik semua, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera.